Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Through Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Xiaoyan tidak memperhatikan perubahan baju besi dewa palsu untuk pertama kalinya, tetapi melihat sekeliling, seolah mencari apa. Sesaat kemudian, dia menunjukkan ekspresi kecewa, tidak ada cincin. Pada saat yang sama, Taiking, Yuking, Senju, dan Yuto memandang Xiaoyan mencari-cari dengan mata aneh. Mereka tidak tahu apa yang Xiaoyan cari. Dia membuka mulut dan mengatakan bahwa dia telah menghabiskan waktu lama mencari cincin penerimaan. Mengingat bahwa sebelum Xiaoyan, bahkan Taiking dan Yuking ingin mencari, tidak mengherankan. Kedua pembangkit tenaga listrik Taisu sama-sama jatuh di sini. Tapi itu adalah baju besi dewa palsu di tubuh Xiaoyan yang membuat mereka berempat sangat terkejut dan bertanya dalam hati mereka, mungkinkah dia orang Taisu? Kecuali bahwa tidak ada tatapan rumit di mata Yuto, terutama kulit Taiking dan Yuking sangat rumit. Mereka merasa bahwa Xiaoyan adalah dewa pertarungan yang rentan sebelumnya. Tetapi setelah pertempuran ini, mereka menyadari bahwa dewa pertempuran itu hanya kamuflase untuk yang disebut orang kuat seperti mereka. Dari konfrontasi antara Xiaoyan dan pria Taisu ini, terutama tabrakan pertama, kekuatannya luar biasa. Tidak ada fluktuasi energi sumber, tetapi sangat kuat. Taiking dan Yuking juga harus menjadi kaisar abadi langkah kelima. Orang kuat yang tidak bisa melangkah maju juga terlihat dari gerakan Xiaoyan. Kekuatan dasar semacam itu berasal dari tubuh fisiknya. Hanya ada satu kemungkinan untuk memiliki kekuatan mengerikan seperti itu, tubuh abadi. Di seluruh alam Xuanyin, tubuh abadi sangat langka, bahkan dapat dihitung dengan jari. Tetapi setiap tubuh abadi cukup unggul dalam kekuatan tempur. Jika memiliki kekuatan abadi dan tubuh abadi yang sama, itu juga merupakan eksistensi yang mendominasi. Pada saat ini, Taiking dan Yuking sedikit gelisah. Setelah berurusan dengan pria Taisu, giliran mereka berikutnya. Xiaoyan tidak mempelajari baju besi dewa palsu saat ini, tetapi menutup kembali avatar Taisu di pagoda kekosongan roh. Ketika dia tidak yakin apakah avatar Taisu akan dikunci, Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk membuatnya kurang terekspos. Setidaknya disimpan di 9 peti mati pagoda kekosongan roh, itu benar-benar aman. Teknologi stik Taisu sangat kuat, tetapi jelas, pagoda kekosongan roh masih di atas teknologi stik manapun. Setelah disegel di pagoda kekosongan roh, Xiaoyan tidak memiliki kekhawatiran apapun. Melihat Xiaoyan, baju besi dewa palsu menghilang di tubuhnya dan dia tidak berhenti di situ. Begitu dia bergerak, dia menuju ke arah lain. Hanya beberapa saat kemudian, sosok Xiaoyan kembali dan beberapa cincin muncul di tangannya. Tidak buruk, saya mendapatkan sesuatu. Baru sekarang senyum cerah muncul di wajah Xiaoyan. Cincin ini adalah 3 dewa yang dihancurkan oleh 2 pembangkit tenaga Taisu sebelumnya. Xiaoyan ingat bahwa dia baru saja kembali dan mencari dengan harapan keberuntungan. Tetapi dia tidak mengharapkan keuntungan yang tidak terduga. Kedua pembangkit tenaga Taisu ini tampaknya hanya tertarik pada makhluk abadi ini. Mereka hanya memburu dan membunuh makhluk abadi ini untuk merebut kekuatan abadi mereka. Dan mereka tidak memperhatikan cincin dan sejenisnya. Tapi Xiaoyan berbeda. Dia tidak tertarik pada makhluk abadi ini, tetapi dia sangat tertarik dengan cincin di tangan mereka. Saya pikir kedua sosok Taisu ini mengatakan bahwa ada sumber daya yang sangat kaya di cincin itu. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka tampaknya tidak menerima keberuntungan. Tidak mungkin. Mungkinkah itu dihancurkan dengan ledakan diri? Xiaoyan mengerutkan kening. Melihat cincin di tangannya,
masih sedikit merenung. Mungkinkah baju besi dewa palsu itu sendiri dapat menyimpan barang? Itu sebabnya mereka tidak menggunakan cincin itu. Xiaoyan merenungkan, bagaimana seseorang dapat memiliki beberapa bagian. Tidak mungkin begitu bersih. Xiaoyan mengerutkan kening dan berpikir. Mau tidak mau, setelah mencari beberapa saat, dia yakin tidak ada yang hilang, jadi dia menyerah. Semua orang juga menunjukkan senyum pahit. Betapa rakusnya Xiaoyan akan uang. Xiaoyan tidak berbicara, dan dia tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Karena mereka tidak akan pernah mengerti pentingnya sumber daya. Xiaoyan berpikir lebih jangka panjang, dan mengerti semua yang harus dihadapi perang. Sosok Xiaoyan kembali ke cabang pohon, dan dia tidak memperhatikan Taiking dan Yuking untuk pertama kalinya. Tetapi semakin Xiaoyan seperti ini, semakin kedua gadis itu merasa tertegun, dan perasaan gelisah muncul di wajah mereka. Adapun Senju, dia tampaknya tidak terlalu takut, karena dia sudah siap secara mental ketika dia memanggil nama kedua wanita itu. Bahkan jika dia akan mati, kedua wanita itu juga akan mengambil punggungnya. Setelah kematian, semuanya sama, dan jalan menuju neraka tidaklah sepi. Siapa yang menyuruh kedua wanita ini ingin menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan saat menghadapi bahaya? Dengan temperamen Senju, dia tidak bisa mengendalikannya. Bagaimanapun, dia bertekad untuk mati, dan semua orang akan mati bersama. Saya melihat Xiaoyan duduk bersila dan mengeluarkan pil sumber lagi. Energi iblis di tubuhnya menjadi semakin kuat, tetapi Xiaoyan memiliki jantung api di sisinya dan menekan energi iblis ini sampai batas tertentu. Jadi hal pertama yang harus dilakukan Xiaoyan adalah menjaga energi iblis. Bagaimanapun tubuhnya sudah sangat kuat, jadi lebih baik membuatnya lebih kuat. 30 juta terakhir masih pendek. Hanya untuk dapat menembus hingga 600 juta, Dewa Pertempuran Bintang 9. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Selusin Genesis Ki Pil meledak di tubuhnya, dan Genesis Ki dan bintang-bintang dengan cepat memadat. Pada saat ini, mata keempat orang itu menjadi semakin aneh, dan mereka semua saling memandang. Mereka tidak lagi tahu apakah kekuatan sebenarnya dari Xiaoyan adalah dewa pertempuran atau keabadian. Jika itu abadi, melihat penampilan Xiaoyan, dia serius dalam berkultivasi. Sepertinya dia tidak bercanda, dan dia bahkan bisa merasakan aura Xiaoyan yang naik secara bertahap. Dan masih berdiri di samping Xiaoyan, sesosok cantik yang sedang menatap mereka dengan lembut. Terutama Taiking dan Yuking, dengan senyum memalukan di wajah mereka, dengan permaisuri di depan mereka. Jika mereka ingin melarikan diri, itu mungkin akan lebih menyedihkan daripada nasib kedua pembangkit tenaga listrik Taisu ini. Mereka hanya bisa menunggu diam-diam untuk Xiaoyan berlatih. Saat ini, Xiaoyan masih tidak lupa untuk berbicara. Jika seseorang mendekat, tembak dan bunuh. Ingat, orang bisa dibunuh, tapi cincin itu tidak bisa dihancurkan. Begitu suara Xiaoyan keluar, semua orang saling memandang dengan senyum pahit. Xiaoyan berlatih kali ini, duduk bersila untuk waktu yang lama. Aura yang kuat menyebar dari tubuh Xiaoyan. Tetapi aura semacam ini tampak sedikit lucu di depan mereka berempat. Lagi pula, mereka semua adalah pembangkit tenaga abadi. Terlepas dari Xiaoyan adalah dewa pertempuran yang telah menembus beberapa bintang. Tapi dia hanyalah dewa pertempuran. Di waktu berikutnya, mereka berempat harus mematuhi perintah Xiaoyan. Tapi memang ada orang yang mendekati tempat ini. Semua bekerja sama melawan hukum. Tapi seiring berjalannya waktu, kabut kelabu perlahan menghilang. Dan ada suara gemuruh dan bernada rendah datang dari tanah. Inilah perubahan lainnya. Butuh sekitar setengah bulan untuk memasuki tempat ini. Dan menurut permaisuri, ada 10.000 orang yang memasukinya. Dan dalam setengah bulan ini, kemungkinan besar jumlahnya telah turun setengahnya. Pada saat ini,
Xiaoyan juga menerobos ke Dewa Pertarungan Bintang 9 tanpa kecelakaan. Mungkin masih sedikit enggan untuk memperbaikinya kultivasinya. Tetapi Ki Asal Ilahi di pil sumber sangat murni. Dan justru karena inilah Xiaoyan berhasil menerobos dalam waktu sesingkat itu. Hanya saja meski kekuatannya telah menembus, energi iblis dalam tubuh semakin kuat dan kuat. Jika tidak ditangani, itu dapat mengikis kebijaksanaan spiritual. Setidaknya bagi orang luar tampaknya demikian. Tetapi alasan mengapa Xiaoyan berani mengambil begitu banyak pil sumber dengan energi iblis adalah karena Xiaoyan menemukan bahwa meskipun pil sumber mengandung energi iblis yang sangat kuat, energi iblis itu tampaknya tidak mengikis pikiran. Tentu saja, setidaknya dia bisa melakukannya. Satu-satunya hal adalah Xiaoyan merasa sangat kuat, yaitu dia ingin bertarung, dan dia benar-benar menginginkannya. Saat energi iblis menjadi lebih kuat, keinginan ini menjadi lebih kuat. Selain keinginan untuk bertarung, api jahat dalam dirinya juga ikut bergejolak. Saat sang permaisuri seringkali memiliki perasaan yang tidak tertahankan. Namun, Xiaoyan teguh dalam hatinya dan menekan keinginan ini. Tetapi jika dia terus mengambil pil sumber, jadi api jahat ini mungkin akan meletus cepat atau lambat. Menerobos ke Dewa Pertarungan Bintang 9, Xiaoyan pasti akan mengalami malapetaka ilahi dan memasuki ruang malapetaka ilahi lagi. Apakah kamu akhirnya datang ke Dewa Bintang 9? Pengalaman seperti apa yang kamu inginkan kali ini? Dalam kegelapan, suara Jie keluar perlahan. Pengalaman seperti apa? Xiaoyan meremas dagunya ketika dia mendengar kata-kata itu. Malapetaka ilahi lebih seperti keadaan pikiran yang diberikan kepadanya setiap saat. Seperti seberapa banyak yang bisa dia rasakan, terserah Xiaoyan sendiri. Jie memimpin Xiaoyan untuk memahami zaman kuno dan juga membiarkan Xiaoyan melihat perang antara dunia. Bahkan jika itu adalah hantu, begitu mereka keluar dengan kekuatan penuh, bahkan jika pada akhirnya Sensi yang menang, itu juga akan membuat Sensi memenangkan perang. Kerugian di tengahnya berat dan butuh waktu lama untuk pulih perlahan. Selama aku berpikir, bisakah aku mengalaminya? Xiaoyan bertanya, seolah dia sudah memiliki tujuan di dalam hatinya. Apapun yang terjadi di masa lalu, baik-baik saja. Jie menanggapi Xiaoyan. Semua yang terjadi padaku dalam perang kuno, kesengsaraan dewa, semuanya palsu. Xiaoyan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Memikirkan kembali Jie dan yang lainnya, tetapi merasa bahwa apa yang terjadi adalah sangat nyata. Bisa dibilang benar, tapi bisa juga dikatakan salah. Keberadaanmu memang benar, tapi semua yang terjadi adalah masa lalu. Jie menjawab. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu, sehingga Jie benar-benar membiarkannya melakukan perjalanan melalui waktu. Bukankah mungkin aku melakukan beberapa hal di masa lalu, sehingga beberapa hal tidak akan terjadi di masa depan? Xiaoyan bertanya. Menemukan poin kunci dari suatu peristiwa, mungkin dia bisa mengetahui atau mempersiapkan sebelumnya. Bahkan jika perang pecah, kerusakan yang disebabkan oleh perang dapat diminimalkan. Bahkan keberadaan terkuat yang pernah ada di bawah yang besar semburan waktu, itu juga rentan. Itulah yang telah terjadi. Apapun yang Anda lakukan, bagaimanapun juga itu akan tetap terjadi. Akhirnya tetap sama, dan tidak akan ada perubahan karena apa yang Anda lakukan. Jie menjawab, dan Xiaoyan hanya bisa mengerutkan bibirnya dan mengangguk pada akhirnya. Jadi, apakah kamu sudah memutuskan apa yang ingin kamu alami sekarang? Xiaoyan meremas dagunya dan sedikit mengangguk. Karena aku adalah reinkarnasi dari yang mulia, mari rasakan perasaan menjadi yang mulia. Tidak peduli apa yang saya lakukan,
itu tidak akan mengubah sejarahnya kan? Xiaoyan menegaskan lagi. Tentu saja, kalau begitu semuanya sesuai keinginanmu, mari kita mulai. Suara Jie berangsur-angsur menjadi halus, dan kegelapan di sekitarnya sepertinya tertiup angin. Jubah di tubuh Xiaoyan juga berubah dari jubah hitam menjadi jubah putih. Matanya berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dan pada saat yang sama terdengar suara yang memekakkan telinga. Bunuh! Pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, dan ketika dia melihat sekeliling, semua sosok perkasa di seluruh kekosongan adalah semua sosok. Seolah-olah untuk merobek pasukan Sensi yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ada lebih dari satu binatang buas seperti itu, dan jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Mata Xiaoyan bergetar. Dia belum pernah melihat pertempuran sebesar ini sebelumnya. Pada saat ini, ada ribuan hantu mengaum ke arah Yang Mulia. Mata Xiaoyan menyipit sedikit, dan telapak kakinya tiba-tiba melangkah maju. Kekuatan yang begitu kuat sehingga Xiaoyan tidak bisa membayangkan melonjak keluar dari telapak kakinya saat dia melangkah keluar. Sangat kuat. Warna di mata Xiaoyan berangsur-angsur menjadi gila. Ini bukan karena dia telah memperoleh kekuatan lompatan, tetapi secara langsung membiarkan dewa pertempuran memiliki kekuatan tempur terkuat dari Sensi. Pada saat berikutnya, sosok Xiaoyan bergerak melalui seluruh kekosongan seperti bintang jatuh. Dimanapun itu lewat, semua monster hantu musnah dalam sekejap. Di hadapan kekuatan absolut, tidak perlu trik mewah apapun. Sosok Xiaoyan muncul di depan binatang besar berbahaya itu. Dengan tubuh besar beberapa ribu kaki, sosok manusia itu seperti setetes air di laut. Duar! Pukulan yang tampaknya biasa, bahkan dipisahkan oleh jarak ratusan meter. Skala ribuan meter monster itu runtuh seketika, dan daging dan darah meledak. Hanya ratapan menyakitkan yang terdengar, dan kemudian seluruh sosok besar itu meledak. Ketika darah dan daging yang tak terhitung jumlahnya meledak, juga membentuk dampak yang sangat besar. Dan hantu pada binatang buas ini semuanya terbunuh tanpa kecuali. Ini tidak habis-habisnya. Sosok Xiaoyan tidak berhenti, tetapi terus menyapu ke medan perang. Tidak ada yang bisa menahan pukulan Xiaoyan. Mata Xiaoyan meledak dengan kecemerlangan. Perasaan tak terkalahkan benar-benar keren. Duar-duar! Ribuan kaki monster hantu meledak. Xiaoyan langsung menyerang interior musuh dengan sumber daya yang tak terkalahkan. Dan semua monster hantu yang perkasa bergegas menuju Xiaoyan. Dengan setiap pukulan, lebih dari 10.000 hantu terbunuh. Tapi meski begitu, hantu masih tak terbatas. Meskipun Yang Mulia sangat kuat, dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin satu orang membunuh mereka semua. Lagi pula, ini bukan tentara, tapi dunia. Serangan Xiaoyan tidak berhenti. Lambat laun, dia tidak tahu berapa banyak yang telah dia bunuh, dan bahkan menjadi mati rasa. Meskipun tak terkalahkan itu bagus, perasaan ini juga bisa membuat orang kesepian. Hei, Gu Zhongsheng, mengapa kamu menjadi lebih lemah? Kali ini kamu tidak membunuh sebanyak aku. Pada saat ini, sesosok hitam muncul di samping. Dengan sudut mulutnya terangkat, dan sosok hantu dan senyum sinis muncul di wajahnya. Xiaoyan menoleh dan melihat sosok itu. Hatinya sedikit bergetar. Yang Mulia? Gumam tanpa sadar. Haha, aku akhirnya mengakui bahwa aku adalah tuan yang jahat. Ingatlah bahwa aku akan dipanggil Lao Su Xiesun mulai sekarang. Aku suka nama ini. Jangan panggil aku Xiose lagi. Jika kamu tidak percaya padaku, semuanya keluarkan.
Dan lihat siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda.